Kita kembali ke pembahasan kita berikutnya. Silakan slide. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah banyak kita berbicara juga tentang PCOS ya. Saudara sekalian, mungkin kita mengulang sedikit ya. Oke, ini kira-kira outline-nya. Kemudian, jadi ya banyak yang sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Next, kita jalan nih. Oh iya, balik ini. Balik ini bisa. Oke. Ya, jadi PCOS mungkin sejauh sekali sudah sangat mengenal PCOS ini ya. Jadi kita mengulang saja seperti di sini. Suatu kelainan endokrin yang sangat sering ditemukan pada perempuan. Bahkan prevalensinya itu 10-15% tergantung definisi yang kita gunakan untuk kriteria yang kita gunakan untuk mendiagnosis PCOS. Kemudian gejala klinisnya sangat heterogen ya, dari mulai gangguan hormon, gangguan metabolik yang sangat heterogen. Kita mendapatkan berbagai macam jenis pasien gitu ya datang ke kita karena memang multifaktor penyebabnya. Kita tidak bisa dilakukan bilang bahwa penyebabnya itu ini gitu ya, karena banyak sekali multifaktor, bahkan melibatkan faktor genetik ya, faktor epigenetik, environment ya, dan kemudian transgenerational factors juga. Yang penting adalah kita tahu bahwa ini gangguan hormon yang kita mungkin harus lihat bagaimana karakteristik pasien-pasien tersebut supaya jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat ya, terutama nanti jangka panjang dia akan memiliki komplikasi atau resiko terjadinya metabolic syndrome. Itu yang kita inginkan jangan sampai terjadi. Oke, jadi sedikit tentang patofisiologi dari PCOS. PCOS ini sendiri diperkirakan ada dua komponen yang paling berpengaruh terhadap PCOS. Yang pertama di perifer, terjadinya adalah resistensi insulin ya. Sedangkan yang kedua adalah terjadi di sentral, terjadinya peningkatan sekresi LH yang meningkatkan rasio antara LH dan FSH. Ya, jadi kalau dari perifer resistensi insulin ini kita tahu bahwa insulin itu bisa menyebabkan penurunan SHBG. Ya, SHBG yang turun itu akan menyebabkan ikatan terhadap testosteron itu menurun sehingga free testosteron pada tubuh kita ini meningkat. Sedangkan pengaruh insulin secara langsung pada ovarium, dia akan bekerja pada sel TK. Sel TK memiliki reseptor insulin dan juga insulin-like growth factor 1 yang akan menyebabkan produksi androgen itu meningkat dari sel TK. Sehingga insulin ini bisa jadi menurunkan SHBG dan juga bisa meningkatkan testosteron secara langsung dengan mengikat reseptor insulin dan reseptor IGF beta 1 di sel TK. Yang kedua, dua hal ini akan menyebabkan terjadi hiperandrogen, dan tentu saja kita tahu bahwa efek dari hiperandrogen ini akan membuat folikulogenesis terganggu ya, kemudian berbagai gejala terutama hirsutisme akan timbul. Sedangkan kalau dari sentral kita tahu bahwa gangguan pada neuron GNRH yang menyebabkan adanya gangguan pulsatilitas GNRH itu yang menyebabkan sekresi LH pada pasien PCOS itu meningkat. LH meningkat, FSH-nya bahkan turun, tentu saja akan mengganggu ya. Jadi LH meningkat, kerjanya pada sel TK lagi, sel TK akan masukkan testosteron lagi. FSH yang rendah tidak mampu untuk merubah testosteron yang tadi tinggi itu menjadi estrogen karena aromatase juga tertekan oleh AMH sehingga hiperandrogen terjadi. Jadi kayak vicious cycle, jadi kayak lingkaran setan yang terus menerus sehingga folikel tidak mau tumbuh pada PCOS. Oke, nggak perlu jalan. Ini merupakan diagnosis yang kita pakai sekarang. Berubah-ubah. Ya, pertama adalah ini tadi saya katakan bahwa ada guideline yang keluar tahun 2023, walaupun sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi kalau untuk mendiagnosis PCOS menurut guideline ini yang terbaru ini adalah step pertamanya adalah lihat ya, adakah irregular cycle dan clinical hyperandrogenism atau hirsutisme ya.
Kalau udah ada dua itu udah pasti diagnosisnya udah bisa didu, ya. Tapi kalau tidak ada clinical hyperandrogenism, ya baru kita masuk cek biochemical hyperandrogenism, ya. Kemudian kalau hanya irregular cycle saja, artinya atau salah satu ya hyperandrogenism saja, baru kita USG. Jadi USG itu sebenarnya belakangan. Kalau dua ini udah ada, USG nggak perlu sebenarnya, ya. Cuman kita memang harus mengeksklud beberapa faktor lain. Tadi kalau dokter ada yang nanya hormon apa sih yang mesti diperiksa. Nah ini salah satunya kalau gangguan haid, gangguan ovulasi, itu kita boleh eksplor hormon. Tapi kalau pasiennya ovulasinya normal, tidak ada gangguan haid, nggak usah cek-cek prolaktin, PSA, nggak usah ya. Tapi kalau PCOS kita cek prolaktin untuk menyingkirkan hiperprolaktinemia, kita cek PSH untuk menyingkirkan adanya hipertiroid atau hipotiroid. Kalau kecurigaan kita terhadap sumber androgennya dari luar dari ovarium, kita bisa tambahkan DHEAS ya, yaitu melihat sumber androgen dari adrenal. Itu kalau kita curiga sekali ya, kalau ini pasiennya kok hirsutismenya berat gitu ya, boleh tambahkan itu. Kemudian ini kira-kira ya, jadi kita lihat bahwa irregular menstrual cycle kalau pada pasien-pasien dengan yang penting adalah ini kriteria dari data terbaru itu. Yang penting adalah kita tahu bahwa kalau usia reproduksi itu antara 21 sampai 35. Usia reproduksi atau sudah lebih dari 3 tahun menas itu tuh 21 sampai 35. Atau minimal maksimal minimal 8 kali lah setahun, itu normal ya. Tapi kalau pada pasien yang adolescent ya, kira-kira baru 3 tahun dia menas, itu antara 21 45. Kalau di bawah 3 tahun itu biasanya masih berantakan ya. Dan jadi ini yang kita bisa pakai. Kemudian kalau untuk hiperandrogennya klinis itu kita lihat apakah ada hirsutisme ya. Biasanya kita bisa hitung dengan Fermat-Gallwey score, atau kita bisa menghitung atau melihat biochemical androgen dengan melihat free testosterone atau free androgen index, salah satu ya. Dan ultrasound yang kita pakai sekarang dengan kriteria yang baru ini. Kalau yang dulu kita masih pakai kriteria Rotterdam yang awal, yang di Rotterdam ya, itu 12 folikel. Tapi sekarang karena kemajuan USG kita cukup baik ya, transvaginal, kita bisa lihat minimal 20 folikel. Itu baru dikatakan PCOS ya. Atau kalau pada pasien-pasien yang tidak bisa lakukan transvaginal dengan USG, kita bisa lihat volume ovarium di atas 10 cc. Ya, kemudian AMH. AMH pada menariknya pada guidelines terbaru ini, AMH bisa kita pakai menggantikan ultrasound. Ya, dulu AMH nggak masuk dalam kriteria untuk mendiagnosis PCOS, tetapi pada guideline 2023, kalau kita nggak punya ultrasound misalnya, tapi kita punyanya lab nih, ada lab yang bisa cek AMH, boleh pakai AMH. Cuma problemnya AMH berapa yang jadi cutoff point? Ya, penelitian di Indonesia, Prof. Iko dan kawan-kawan, sekitar 4 itu AMH untuk PCOS. Tapi ini sangat bergantung pada populasi ya. Jadi mungkin di negara lain atau di tempat lain akan berbeda cutoff point untuk AMH. Jadi masih bisa dipakai kalau kita tidak punya USG. Oke, jadi kita masuk ke induksi ovulasi pada PCOS. Tadi kita sudah banyak bicara ya, jadi tentang clomiphene, letrozole. Nah, sekarang ada problem sebenarnya bahwa kita itu menggunakan obat-obatan ini adalah off-label. Terutama kalau di Indonesia clomiphene nggak masalah. Tetapi letrozole itu bukan indikasinya untuk induksi ovulasi ya. Jadi kita sebut dengan off-label. Walaupun sebenarnya guidelines kita nggak ada masalah juga ya. Guidelines dari Hiferi untuk tata laksana PCOS atau infertilitas, kemudian guidelines internasional, letrozole itu semua masuk. Ya, jadi sebenarnya asal kita memiliki guidelines itu boleh. Tapi ada baiknya kita mendiskusikan ke pasien kita bahwa ini walaupun kita pakai, sebenarnya ini bukan obat yang tercatat ya dalam indikasinya itu untuk induksi ovulasi. Dan
Tentu saja harus ada menjelaskan bagaimana side effects-nya dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita sudah berbicara juga tentang first line treatment ya, first line treatmentnya anti estrogen ya, kemudian second line treatmentnya bisa dengan gonadotropin atau laparoscopy ovarian surgery. Tapi estrogen yang dipakai sekarang bukan clomiphene citrate lagi, tapi letrozole ya. Dan untuk yang third line-nya masih IVF. Jadi ini kira-kira pertama kita diagnosis dulu ya. Kalau sudah terjadi, kita diagnosis tadi ya dengan klinis, kemudian kalau perlu kita lakukan USG atau ditambah AMH, maka first line-nya adalah letrozole ya. Letrozole ini bisa ditingkatkan sampai 7,5 mg ya. Kemudian kita cek apakah terjadi ovulasi atau tidak. Kalau terjadi ovulasi, maka kita bisa mengulang ya, tadi konsensus kita di Indonesia 3-6 kali ya untuk melakukan observasi dengan menggunakan obat oral ya 3-6 bulan. Maka kalau misalnya tidak berhasil juga 3-6 bulan, kita harus pikirkan second line ya, atau ke arah third line-nya IVF. Kemudian kalau tidak terjadi ovulasi, maka kita masuk ke second line. Di sini gonadotropin. Ingat harus dengan USG. Kemudian di adjust dosisnya kita biasa pakai 75 international unit, atau kalau pada PCOS kita bisa turunkan bahkan sampai 50. Kemudian kita tunggu sampai sekitar 1 minggu kita USG lagi. Dan kalau misalnya tidak terjadi, kalau terjadi ovulasi, maka kita tunggu bisa sampai 3-6 siklus lagi, sama ya. Kemudian kalau tidak terjadi ovulasi, maka IVF. Menariknya di sini nggak ada inseminasi sebenarnya ya di guideline internasional. Jadi karena inseminasi itu dianggap tidak banyak meningkatkan keberhasilan kalau untuk pada pasien-pasien PCOS, tapi IVF yang dianggap akan meningkatkan secara signifikan. Oke, menarik dari guideline terakhir ini 2018-2023, kenapa tiba-tiba clomiphene citrate jadi letrozole ya? Ternyata sudah ada meta-analisisnya ya, di mana letrozole itu akan meningkatkan keberhasilan yang lebih tinggi daripada clomiphene citrate ya. Angka ovulasinya lebih tinggi, kemudian live birth rate-nya juga lebih tinggi dibandingkan clomiphene citrate, dan angka kehamilan multiple-nya lebih rendah daripada clomiphene citrate. Jadi inilah dasar-dasar yang dipakai kenapa letrozole itu sekarang menggantikan clomiphene citrate sebagai first line untuk terapi pada PCOS. Nah, ini sedikit tentang clomiphene. Jadi kalau clomiphene dulu memang masih dipakai, sekarang juga masih boleh. Dan kalau mau pakai clomiphene saja, sebaiknya dikombinasikan dengan metformin, terutama pada pasien-pasien dengan overweight dan PCOS. Hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan clomiphene saja atau metformin saja. Jadi metformin saja tuh sebenarnya boleh tuh ya, tanpa clomiphene, tapi memang ovulasinya akan lebih sedikit. Ya. Jadi clomiphene plus metformin cukup baik, tapi clomiphene kalau dibandingkan dengan letrozole, maka letrozole lebih baik. Sekarang ada preparat baru namanya inositol, tapi sayangnya belum banyak dipakai karena masih dalam tahap penelitian. Dan gonadotropin, tadi gonadotropin kalau misalnya dengan letrozole tidak berhasil, tidak hamil, maka kita bisa gunakan dengan gonadotropin sebagai second line, atau bahkan kalau dari awal kalau kita pasiennya inginnya mau suntik aja gonadotropin karena keberhasilan lebih tinggi, boleh dilakukan pemberian gonadotropin dari awal, tapi harus benar-benar dimonitoring dengan baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, jadi pilihan terapinya bisa dengan letrozole ya 1-3 tablet per hari selama 5 hari, atau clomiphene 1-3 tablet per hari. Kemudian kombinasi antara clomiphene plus rekombinant FSH bisa dilakukan seperti itu, atau hanya gonadotropin rekombinan saja dengan dosis 375-75 setiap hari mulai dari 9-12 hari. Kemudian targetnya adalah folikel mencapai 18 mm dan kemudian kita bisa trigger.
mengulang lagi tadi laparoscopic ovarian surgery. Jadi masih ada pada tempatnya, ya, karena masih ada di guidelines di yang terbaru ini. Tapi ingat bahwa laparoscopic ovarian surgery ini atau diatomi ini memiliki kekurangan, ya, di mana bahwa kalau harus dilakukan oleh expert yang sering atau sudah terlatih untuk melakukannya, karena bisa kalau tidak hati-hati bisa akan merusak cadangan ovarium dan justru membuat cadangan ovarium sangat turun, ya, bisa jadi ovarian failure. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ini hanya benar-benar selected patient saja. Kemudian yang terakhir adalah OHSS tadi, ya. Jadi kalau pada pasien-pasien PCOS ini merupakan pasien-pasien yang sangat memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain untuk mengalami OHSS, ya. Karena apa? Karena memang jumlah folikelnya lebih banyak, ya. Jadi berhati-hati bahwa kita mesti melakukan monitoring dengan baik, ya. Penyebab dari OHSS sebetulnya adalah kalau kita melakukan trigger dengan HCG, ya, kemudian akan terjadi peningkatan suatu growth factor yang namanya VEGF, yaitu terutama VEGF-A, yang kalau meningkatnya dalam jumlah yang sangat banyak, dia akan mempengaruhi permeabilitas dari vaskular itu sangat meningkat, ya. Jadi seperti bocor gitu. Jadi plasma dari vaskuler itu akan keluar ke extravaskuler, sehingga terjadilah fenomena-fenomena seperti asites dan sebagainya, ya. Ini menyebabkan terjadinya gejala-gejala pada OHSS tersebut. Jadi itu mesti diperhatikan dengan baik. Dan OHSS sendiri bisa terjadi langsung setelah trigger, 3-7 hari setelah trigger, atau setelah agak lama. Bahkan kadang-kadang terjadi juga setelah hamil, ya. Jadi itu disebut dengan late onset OHSS. Itu yang mesti diperhatikan juga. Ini gejala-gejalanya saya rasa sudah saya sampaikan tadi, ya. Di depan ada yang mild, moderate, severe, critical. Dan ini faktor-faktor yang berkorelasi. Jadi pertama, kalau usianya lebih muda, di bawah 35 tahun, karena MH-nya juga lebih tinggi, ya. Kemudian body mass index yang kecil atau rendah itu juga meningkatkan resiko OHSS, ya. PCOS, kemudian previous episode of PCOS dan sebagainya. Jadi hati-hati. Atau misalnya kalau folikel yang tumbuhnya lebih dari 3, ya. Ini manajemennya, jadi kita benar-benar harus lihat kalau misalnya memang kategorinya sedang sampai berat, biasanya pasien harus di-hospitalize, ya. Kemudian akan dilakukan monitoring seperti ini. Ya, sebagai take home message untuk PCOS, saya rasa sama seperti kita sampaikan dari awal, bahwa yang penting adalah kita melakukan diagnosis yang baik, kemudian mempersiapkan pasien dengan baik sebelum kita lakukan kondisi ovulasi. Ya, kalau kondisi pasien tersebut dengan resistensi insulin, kita perbaiki dulu tadi dengan memberikan metformin. Jangan lupa lifestyle modification tentu saja adalah first line, ya. Kemudian kalau dibutuhkan mungkin suplemen seperti Prof. Muara tadi sampaikan, vitamin D dan sebagainya juga diberikan. Perbaiki kualitas dari oocyte, kemudian tentu saja spermanya bagaimana. Kalau mau inseminasi harus total mortal sperm count-nya atau TMSK-nya harus tercapai, ya. Kemudian untuk obat-obatan oral, tentu saja letrozole sekarang merupakan first line dibandingkan clomiphene, dan kemudian gonadotropin bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah tetap monitoring yang baik, perhatikan gejala-gejala OHSS kalau ada cancel cycle tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Gita untuk penjelasan yang sangat baik. Jadi kita bisa lihat, kita bisa highlight bahwa IUI kelihatannya tidak terlalu banyak berperan dalam penanganan PCOS, tetapi IVF justru yang memiliki benefit lebih tinggi pada kasus PCOS, meskipun sekali lagi ovulation induction-nya memang jelas memberikan benefit, tapi hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya OHSS. Saya pikir itu yang ingin di highlight oleh dokter Gita.